Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Ari Budianti, Desi Nur Aisyah, Eka Ulansari, dan Fajrin Rahmani. Kami akan membahas tentang pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Apa yang dimaksud dengan lingkungan hidup? Yang pertama yaitu mengenai apa yang dimaksud dengan lingkungan hidup. Nah, sebelum kita membahas mengenai lingkungan hidup, kita harus mengetahui dulu pengertian dari lingkungan. Nah, lingkungan sendiri itu berarti kawasan atau daerah tertentu. Sedangkan kalau lingkungan hidup itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia maupun Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Nah, menurut Prasetyo dan Haryanto, di dalam penelitiannya pada tahun 2018 menyatakan bahwa lingkungan hidup itu berbeda dengan lingkungan. Karena yang dimaksud dengan lingkungan hidup itu lebih menekankan kepada manusia sebagai pusatnya. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa lingkungan itu misalnya kawasan dalam suatu daerah gitu kan. Nah, kalau lingkungan hidup itu lebih kepada apa-apa yang mempengaruhi manusia, kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup yang ada di dalam lingkungan tersebut gitu. Selanjutnya ada unsur-unsur lingkungan hidup. Nah, apa saja sih unsur-unsur lingkungan hidup ini? Unsur-unsur lingkungan hidup terbagi menjadi 3. Yang pertama, ada unsur biotik. Unsur biotik adalah semua makhluk hidup yang menempati bumi. Ada tumbuhan, hewan, dan manusia. Unsur biotik kita di rumah ada tanaman, hewan peliharaan, dan tetangga kita. Nah, yang kedua ada unsur abiotik. Unsur abiotik meliputi benda-benda yang tidak hidup. Contohnya, tanah, air, udara, cuaca, iklim, sungai, gunung, dan lain sebagainya. Unsur biotik sama pentingnya dengan unsur abiotik. Tanpa air dan udara, makhluk hidup akan punah. Selanjutnya yang ketiga ada unsur sosial budaya. Selain biotik dan abiotik, lingkungan juga punya unsur sosial budaya. Berbeda dengan unsur biotik dan abiotik. Unsur sosial budaya tak terlihat. Unsur ini bersifat abstrak. Contohnya aturan, sistem, nilai, gagasan, dan keyakinan. Tanpa hal-hal itu, lingkungan tak akan teratur dan aman untuk dihuni. Antar manusia bisa saling menyakiti. Apakah yang dimaksud dengan pengelolaan lingkungan hidup? Pengelolaan lingkungan hidup. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Adapun upaya terpadu pelestarian lingkungan hidup yang terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Perencanaan. Perlunya perencanaan dini dalam pengelolaan lingkungan suatu daerah di mana akan menjadi dasar serta tuntutan bagi perencana pembangunan di masa yang akan datang. Perencanaan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan perkiraan dampak lingkungan di mana akan terjadi sebab akibat sebuah proyek pembangunan yang akan direncanakan nantinya, serta perencanaan pengelolaan lingkungan adalah untuk memperbaiki kerusakan alamiah maupun ulah manusia itu sendiri. Yang kedua, pemanfaatan. Pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dengan memperhatikan keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup, produktivitas lingkungan hidup, dan keselamatan mutu hidup serta kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, pengendalian.
Pengendalian perencanaan atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup. 4. Pemeliharaan. Pemeliharaan termasuk konservasi sumber daya alam yang meliputi perlindungan, pengawetan, serta pencadangan sumber daya alam. Pencadangan sumber daya alam ini adalah sumber daya alam yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu. Yang kelima, pengawasan. Pengawasan dengan upaya preventif dalam rangka pengendalian dampak lingkungan hidup perlu dilaksanakan dengan mendayagunakan instrumen pengawasan dan perizinan. Yang keenam, penegakan hukum yang berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diselenggarakan dengan asas tanggung jawab negara, asas keberlanjutan, asas manfaat yang bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seutuhnya yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Apa sih yang dimaksud dengan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan? Nah, materi selanjutnya itu mengenai apa sih yang dimaksud dengan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Sebelumnya sudah dijelaskan mengenai pengertian pengelolaan lingkungan dan juga pengelolaan lingkungan hidup. Sekarang apa sih yang dimaksud dengan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan itu? Kalau kita artikan yang berkelanjutan berarti yang dilakukan secara terus-menerus. Nah, begitu juga dengan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, berarti pengelolaan terhadap lingkungan hidup yang dilakukan secara terus-menerus sehingga dapat dirasakan manfaatnya hingga generasi yang akan datang. Nah, ada pun beberapa contoh dari pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, yaitu pengelolaan sampah dan juga pengelolaan limbah. Kenapa sampah dan limbah ini termasuk kepada pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan? Karena selama ini kita selalu menghasilkan sampah dan juga pabrik-pabrik menghasilkan limbah, dan jika itu tidak dikelola secara terus-menerus maka akan merusak ekosistem dan lingkungan yang ada di sekitarnya. Maka pengelolaan sampah dan pengelolaan limbah ini harus selalu dilakukan. Selanjutnya, bagaimana pengelolaan lingkungan hidup dalam Al-Quran? Bagaimana pengelolaan lingkungan hidup dalam Al-Quran? Pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan di dalam Al-Quran termaktub dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 205 yang artinya, dan apabila dia berpaling dari engkau, dia berusaha untuk berbuat kerusakan di bumi, serta merusak tanam-tanaman dan ternak, sedang Allah tidak menyukai kerusakan. Nah, manusia memiliki kewajiban untuk menjaga dan melestarikan alam, tidak membuat kerusakan-kerusakan, baik terhadap binatang, tumbuh-tumbuhan, maupun jenis makhluk-makhluk lainnya, kecuali jika manusia ingin diberi predikat munafik yang tercela. Kewajiban tersebut agar alam tetap terjaga dan dapat terus dinikmati dari generasi ke generasi. Sekian dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.